Selamat pagi, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Papan Skor Bola dengan menggunakan rangkaian digital. Di sini dosen pengampunya adalah Pak Filipus Tarigan MTI, mata kuliah Sistem Digital, dan disusun oleh saya sendiri, Septia Natalia Brustepu dengan NIM 2023-10-1005, tahun ajaran 2024-2025. Di sini kita masuk ke pendahuluan. Papan skor bola adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan skor pertandingan, waktu, dan informasi lainnya selama sebuah pertandingan olahraga. Dalam perkembangan teknologi, papan skor saat ini dapat dirancang dengan menggunakan rangkaian digital yang lebih efisien, akurat, dan mudah diprogram. Proteus adalah perangkat lunak yang sering digunakan untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian elektronik, digital, dan analog. Dalam makalah ini akan dibahas tentang bagaimana merancang papan skor bola menggunakan rangkaian digital yang disimulasikan dengan menggunakan Proteus. Oke, sekarang kita masuk ke tujuannya. Tujuan dari pembuatan papan skor bola menggunakan rangkaian digital Proteus ini adalah untuk yang pertama, membuat rangkaian elektronik yang dapat menampilkan skor pertandingan secara real time. Yang kedua, menggunakan komponen digital seperti IC, LED, dan display 7 segmen untuk menampilkan informasi yang diperlukan. Dan yang ketiga, menyediakan simulasi yang dapat diuji coba secara virtual di Proteus sebelum implementasi fisiknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen yang digunakan. Dalam pembuatan papan skor bola menggunakan rangkaian digital di Proteus, beberapa komponen utama yang digunakan adalah yang pertama, IC 74192 digunakan sebagai pusat kontrol untuk mengatur logika dan menghitung skor. Yang kedua, ada display 7 segmen yang digunakan untuk menampilkan angka pada papan skor. Yang ketiga, ada tombol plus button digunakan untuk mengatur skor dengan menambah poin. Yang keempat, ada logic state digunakan untuk memberikan input dan output di dalam rangkaian. Dan yang kelima, ada resistor dan kapasitor digunakan untuk mengatur aliran, arus, dan stabilitas rangkaian. Oke, kita lihat rangkaiannya. Di sini, yang 4 buah ini namanya adalah IC 74192. Di sini kita memerlukan 2 kelompok, jadi satu kelompok atau satu bagian itu dia ada 2. Jadi totalnya ada 4 buah. Kemudian yang ini adalah display 7 segmen. Dia LED angka. Baru yang ini dan yang 3 ini adalah resistor. Ini digunakan untuk mengatur arus. Dan yang ini adalah plus button. Dia digunakan untuk menambahkan poin yang sebelah kiri ujung untuk menambahkan poin di sebelah kiri dan sebelah kanan ujung untuk menambahkan poin di sebelah kanan, dan yang di tengah ini berguna untuk menetralkan atau membuat angka yang sudah dibuat akan berubah menjadi 0 berapapun angka tersebut. Dan yang ini adalah logic state sebagai inputnya 1, dan di sini ada logic state sebelah kanan sebagai outputnya 0. Ini juga ada, ini hanya untuk hiasan aja, nggak berhubungan sama yang ini. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kita mendesain rangkaiannya. Langkah pertama dalam desain papan skor bola adalah merancang rangkaian digital yang dapat menerima input dan menampilkan output sesuai kebutuhan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam merancang papan skor bola menggunakan Proteus. Yang pertama, gunakan IC 74192 menghitung skor secara otomatis dengan tombol input untuk menaikkan atau menurunkan skor. Yang kedua, gunakan display 7 segmen untuk menampilkan 2 angka, 1 untuk masing-masing tim. Yang ketiga, gunakan logic state untuk memberi inputan 1 dan outputan 0. Yang keempat, gunakan register untuk menghambat arus yang akan diberikan atau mengalirkan arus yang akan diberikan kepada LED. Yang kelima, rancang tombol plus button untuk menambah atau mengurangi skor tim. Oke, di sini kita jalankan ya. Nah, di sini kita harus memberikan inputnya 1,
Karena jika inputnya 0, maka angkanya tidak akan berganti atau dia tetap akan 0. Bisa kita buktikan. Nah, seperti ini dia tetap 0. Dia nggak mau berubah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sini juga sama. Oke. Jika kita ganti inputnya menjadi 1, maka dia akan berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya jika sudah masuk 9, dia akan pindah ke sebelah kirinya. Jadi 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Begitu pula dengan yang sebelah kanan, dia juga seperti itu. Oke, dan fungsi yang di tengah-tengah ini adalah untuk menetralkannya agar kembali menjadi 0, seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya. Yang kelima, simulasi di Proteus. Setelah merancang rangkaian dan menyusun program, langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi menggunakan Proteus. Proteus memungkinkan pengguna untuk menguji rangkaian secara virtual tanpa harus membuat rangkaian fisik terlebih dahulu. Seperti yang kita buat tadi ya, langkah-langkahnya pertama itu membuat rangkaian di Proteus. Seperti ini, saya sudah membuat rangkaiannya. Kurang lebih seperti ini rangkaian yang harus kita buat. Yang kedua adalah menghubungkan semua rangkaian. Hubungkan semua rangkaian sesuai dengan posisi masing-masing dan jangan sampai salah menghubungkan. Karena dampak yang bisa timbul bisa sangat fatal dan bahkan bisa membuat program tidak berjalan. Yang ketiga, menjalankan simulasi. Jalankan simulasi di Proteus dan lihat bagaimana tombol berfungsi untuk menambah skor yang ditampilkan pada display 7 segmen. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita jalankan. Nah, inputannya ini harus 1 ya, tidak boleh 0. Kalau 0, maka tidak akan berjalan. Dan garis-garis ini harus dihubungkan dengan benar. Jika salah satunya saja terbalik, maka bisa jadi di sini tidak muncul angka atau angkanya bisa terbalik juga. Kita tidak tahu itu angka berapa. Oke. Yang ke-6 itu ada analisis dan hasil. Pada simulasi yang dilakukan, papan skor bola bekerja dengan baik. Dengan setiap tombol yang ditekan akan menambah angka pada display sesuai yang diinginkan. Simulasi ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan rangkaian digital sederhana, kita dapat membuat papan skor yang efisien dan dapat diandalkan. Selain itu, simulasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana rangkaian akan bekerja di dunia nyata sebelum diimplementasi fisik dilakukan. Oke, kesimpulannya, pembuatan papan skor bola menggunakan rangkaian digital di Proteus merupakan langkah yang efisien untuk merancang dan menguji rangkaian elektronik dengan memanfaatkan simulasi di Proteus. Kita dapat melakukan desain, pengujian, dan modifikasi rangkaian tanpa harus membuat prototipe fisik terlebih dahulu. Oke, segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jadi, ini hasil pekerjaan saya.